Musim semi dimulai pada bulan Maret hingga bulan Juni. Pada video kali ini kita akan sedikit membahas anime yang akan tayang pada musim semi. Berikut ini adalah 20 rekomendasi anime yang tayang pada Spring 2021. Osamake menceritakan kisah Maru Sueharu. Dia tinggal bersebelahan dengan teman masa kecilnya bernama Kuroha. Kuroha pernah menembak Sueharu, tapi dia menolaknya. Sueharu ingin mengejar cinta pertamanya. Dia adalah seorang penulis pemenang penghargaan yang menjadi idola di sekolahnya. Suatu hari dia sangat terpukul saat mengetahui bahwa Shirakusa sudah memiliki pacar. Kuroha kemudian mendekati Sueharu, lalu menawarkan diri untuk balas dendam pada Shirakusa. Eden's Zero berfokus pada kehidupan Sky Granville yang hidup di sebuah taman hiburan terbengkalai bersama para robot. Penjelajah luar angkasa bernama Rebecca dan robot kucingnya datang ke taman itu. Kemudian mereka menjadi rekan Siki. Pada suatu hari, Siki kemudian diusir dari taman bermain oleh para robot yang tinggal bersamanya. Robot tersebut mengusir Siki agar dia tidak sendirian setelah robot-robot itu mati karena kehabisan baterai. Dari sinilah petualangan Siki bersama kedua teman barunya dimulai. Hige wo Soru Soste Yoshikose wo Hiro bercerita tentang Yoshida, seorang pria yang cintanya tertolak oleh rekan kerjanya. Di tengah jalan, Yoshida bertemu dengan Ogiwara Sayu, anak sekolah yang kabur dari rumahnya. Dia rela melakukan apapun dengan berbagai pria untuk dapat tinggal di rumah mereka. Pada awalnya, dia meminta untuk menginap semalam, dengan imbalan melakukan hubungan badan dengannya. Tetapi Yoshida mengizinkannya menginap tanpa perlu melakukan hal itu. Setelah bertanya tentang latar belakang kehidupan Sayu, Yoshida memutuskan untuk membiarkannya tinggal di apartemen sampai dia menemukan tujuan hidupnya. Tokyo Revengers bercerita tentang Takemachi, seorang pengangguran berusia 26 tahun. Dia baru saja mengetahui bahwa mantannya telah meninggal akibat ulas sekelompok geng. Ketika dia hampir tertabrak kereta, dia menyadari bahwa dirinya kembali ke masa lalu saat dia masih duduk di bangku SMP. Kesempatan ini digunakan Takemachi untuk mengubah masa depan dan menyelamatkan mantan pacarnya. Demi mewujudkan ambisinya, dia menyusup ke dalam geng paling brutal di wilayah Kento. Fumetsu no Anatae bercerita tentang makhluk abadi yang dikirim ke bumi. Dia mampu mengambil wujud orang-orang di sekitarnya, dimulai dari bentuk bola, bentuk batu, lalu serigala yang sekarat. Ketika memakai bentuk serigala, dia bertemu dengan seorang anak laki-laki yang tinggal sendirian. Kemudian wujud anak itu diambil olehnya. Dia berkeliling dunia selama ratusan tahun untuk mengambil wujud berbagai makhluk dan memperoleh kekuatan baru seperti kemampuan untuk membuat objek tertentu dan membangkitkan orang mati. Slime Touste Samyakunen. Setelah menjalani kehidupan berlebihan, Ajusa akhirnya meninggal karena terlalu banyak bekerja. Dia bereinkarnasi menjadi seorang penyihir abadi yang tidak pernah mati. Di dunia baru, dia bersumpah untuk menghabiskan hari-harinya sesantai mungkin, tanpa bekerja berlebihan. Dia hidup dengan memburu monster paling lemah, seperti slime. Setelah berabad-abad melakukannya, dia menjadi sangat kuat karena levelnya telah mencapai batas maksimal. Fruit Basket The Final. Ceritanya berfokus pada siswi sekolah menengah atas bernama Toru Honda. Dia tinggal bersama keluarga Soma yang memiliki kutukan, sehingga mereka bisa berubah bentuk menjadi hewan ketika dipeluk oleh seorang yang merupakan lawan jenis mereka. Setelah Toru mengetahui rahasia keluarga Soma, dia berjanji untuk tidak memberitahu orang lain, kemudian diizinkan untuk tetap tinggal bersama mereka. Season kedua dari anime Megalobox. Megaloboxing adalah salah satu olahraga yang mirip dengan tinju. Hanya saja, para petinju bertarung menggunakan rangka besi yang membuat serangannya jauh lebih mematikan. Joe adalah seorang pemuda yang bertarung di arena ilegal bawah tanah. Dalam setiap pertandingan, dia sering menahan diri karena pelatihnya mengatur dia kapan harus kalah atau menang. Karena itu, dia melakukan berbagai cara agar bisa bertarung secara adil di Megalonia. Subarashiki Konosekai di Animation.
Bermula ketika Neku terbangun di tengah kota dengan ingatan yang samar. Di sana dia dipaksa untuk berpartisipasi dalam permainan hidup atau mati dalam dimensi yang dikenal sebagai underground. Neku bekerja sama dengan Seki, seorang perempuan yang dia temui dalam perjalanan. Neku kemudian berjuang untuk bertahan hidup dengan menyelesaikan misi yang ditugaskan kepadanya dan mengalahkan makhluk asing. Dengan begitu, dia akan mendapatkan ingatannya kembali. Mars Red berlatar pada tahun 1923 di mana vampir telah ada sebelumnya. Namun, saat ini jumlah mereka telah meningkat. Pemerintah membentuk unit pasukan bersenjata yang bertugas menjatuhkan pasukan vampir. Unit ini secara historis telah terlibat dalam perang informasi, namun telah ditugaskan kembali untuk menyelesaikan krisis vampir. Kojiro dan vampir kelas S kali ini harus bekerja sama dalam menyelesaikan tugas untuk melindungi masyarakat. 86. Republik San Maglonia telah lama diserang oleh tentara drone tak berawak kekaisaran. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian, Republik akhirnya mengembangkan drone otonom mereka sendiri, mengubah perjuangan sepihak menjadi perang tanpa korban. Namun, kenyataannya tidak ada yang namanya perang tanpa korban. Di luar tembok berbenteng yang melindungi wilayah Republik, remaja dari negeri yang ditinggalkan ini dicap sebagai 86. Mereka terlibat dalam pertempuran dengan mengendalikan senjata tak berawak dan sistem kemanusiaan tidak berlaku untuk mereka. Tensura-Nikki adalah seri spin-off resmi Tensai Shirata Slam Dataken. Berbeda dengan cerita utama, serial ini menceritakan kehidupan sehari-hari Rimuru dari sudut pandang baru. Rimuru berada di dunia isekai yang tidak sesuai dengan harapannya. Banyak pekerjaan merepotkan yang dia lakukan, mulai dari mengurus rakyatnya hingga membangun berbagai macam fasilitas. Koi Toyobuni wa Kimochi wa Rui bercerita tentang kisah asmara antara Ryo Amakusa dan Ichika Arima yang memiliki selisih umur cukup jauh. Mereka bisa saling mengenal karena Ichika berteman dengan adiknya Ryo. Singkat cerita, terbentuklah perasaan suka Ryo terhadap Ichika. Namun, cara Ryo mendekati Ichika membuat adiknya merasa risih. Meskipun begitu, Ryo tetap percaya diri dan yakin bahwa Ichika adalah orang yang ditakdirkan untuknya. Marimashita Irumakun Season 2 adalah season kedua dari anime Marimashita Irumakun. Bermula ketika seorang anak laki-laki dijual oleh orang tuanya sendiri pada salah satu pimpinan iblis. Iblis itu menyukai Iruma dan menganggap dia sebagai cucu kesayangannya. Suatu hari dia dikirim ke sekolah khusus iblis. Di sana Iruma bertemu dengan sejumlah iblis dan menjalani kehidupan tidak biasa. Shaman King bercerita tentang Asuka Ryo, seorang dukun yang menjadi perantara antara orang hidup dan orang mati. Dia ingin menjadi Raja Dukun, orang yang mampu menghubungi roh agung dan bisa mendapatkan kemampuan untuk membentuk kembali dunia. Untuk mewujudkannya, dia harus memenangkan pertarungan antar dukun. Pertempuran yang diadakan sekali setiap 500 tahun. Untuk itu, maka dia harus mempersiapkan diri dan berlatih sekeras mungkin. Bermula ketika seorang siswa bernama Hiroyuki mendapatkan game Kiwame Quest, sebuah game virtual yang dapat memberikan pengalaman nyata. Dalam game tersebut, tingkah para NPC, kemampuan fisik pemain, hingga rasa sakit akibat luka persis seperti berada di dunia nyata. Meskipun game ini dijuluki sebagai game paling menegangkan, Hiro tetap bermain dan bersumpah akan menaklukkannya. Zombieland Saga, season kedua dari anime Zombieland Saga, bercerita tentang Sakura Minamoto yang memiliki impian menjadi seorang idol. Namun, pada suatu hari dia meninggal karena tertabrak mobil. Kemudian dia bangkit kembali sebagai zombie. Setelah itu dia bertemu pria misterius, lalu merekrut dia menjadi idol, yang anggotanya terdiri dari para zombie. Sejak saat itu mereka membentuk grup idol yang tidak biasa. Iji Ranaide Nagataro-san menceritakan kisah Hayase Nagataro yang sering menjahili seniornya. Dia menemukan kesenangan saat melakukan kejahilan karena seniornya sangat pemalu. Karena itu, Nagataro memutuskan untuk melanjutkan kejahilannya. Seiring berjalannya waktu, mulai terlihat jelas bahwa kejahilan Nagataro tidak seburuk yang diperkirakan, tetapi mengarah kepada ketertarikan dia terhadap lawan jenis.
Isekai Motosukan Shoujo no Dore Majutsu Omega. Season kedua anime ini melanjutkan petualangan Diablo yang dipanggil ke dunia lain. Dunia yang mirip dengan sebuah game yang dia mainkan. Dia memperbudak kedua perempuan yang memanggilnya akibat kekuatan dari salah satu itemnya. Di sana, tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Diablo. Selain berlevel tinggi sekelas Raja Iblis, dia juga memiliki berbagai macam artefak langka yang tidak tertandingi. Boku no Hero Academia season kelima. Season kelima dari anime ini melanjutkan cerita di mana siswa kelas 1A dan kelas 1B melakukan latihan gabungan. Setiap kelas dibagi ke dalam 5 tim untuk bergabung dalam pertandingan. Setelah beberapa peristiwa terlewati, Deku dan rekannya kembali berlatih untuk memperkuat kemampuannya. Dalam latihan gabungan ini, Deku menemukan rahasia yang tampaknya tidak diketahui oleh pengguna One for All sebelumnya. Selain itu, dikabarkan akan banyak sekali pertarungan epik yang ditampilkan pada musim ini.